Setelah mempelajari, filosofis dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya menemukan sebuah khasanah baru yang mungkin, ya mungkin sebenarnya sudah dirasakan tapi baru saya pelajari terkonsepkan itu di sini, yaitu bahwa pendidikan itu tujuannya adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tuntunan segala kodrat yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Mungkin yang mendekati tentang, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, menurut pandangan saya pribadi itu mungkin teori belajarnya Vygotsky ya, di mana proses belajar itu efisien jika ada kooperatif antara peserta didik, kemudian lingkungan yang mendukung dan bimbingan guru. Namun Ki Hajar Dewantara sangat, memberikan perhatian gitu ya terhadap perkembangan, peserta didik. Jadi peserta didik itu secara individual tidak dianggap sama, mereka unik gitu dengan berbagai latar kebudayaan dan tradisi yang ada di, masyarakat maupun keluarga mereka. Itulah sebabnya kenapa dasar pendidikan yang seperti ini itu bisa menghasilkan, peserta didik yang memiliki kehidupan yang bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, karena dalam prosesnya itu tidak bertentangan dengan kodrat kodrat mereka, tahap perkembangan mereka, ataupun, tradisi serta kebudayaan yang, dimiliki oleh masyarakat sekarang. Sehingga peserta didik itu bisa mengembangkan diri mereka untuk menjadi versi yang terbaik, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan peradaban sesuai dengan kekhasan atau keunikan yang telah mereka miliki. Sehingga, peserta didik itu dianggap tidak sama rata dan tidak, memenuhi satu standar yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang pembelajar gitu ya, saya mendapatkan penguatan dan dorongan gitu ya, motivasi tambahan bahwa memang tujuan pendidikan itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tes atau menyelesaikan capaian pembelajaran, tapi bagaimana saya bisa membawa kebahagiaan kepada peserta didik saya setelah mereka, menyelesaikan atau menjalankan suatu proses kegiatan belajar. Setelah, mempelajari ini pun saya menjadi lebih terbuka dan harus lebih berani dan lebih merdeka begitu ya untuk menerima berbagai, macam kondisi peserta didik, kemudian memahami mereka lebih lanjut karena mereka memiliki tadi kodrat-kodrat yang berbeda dan, tidak menuntun mereka di luar kodratnya. Ya, sebagai guru kita harusnya memang, merdeka dulu ya dari, menurut saya merdeka dari belenggu, tuntutan materialistis gitu ya, atau tuntutan profesi, seperti itu. Karena kalau dari pandangan Kak Dewantara ini ya fokus kita itu adalah perkembangan siswa gitu ya, dan perkembangannya itu sangat individual. Sudah tidak lagi zamannya, setiap siswa itu harus mencapai satu titik KKM yang sama gitu, karena kondisi mereka yang sangat beragam, kemudian mereka yang berbeda-beda harusnya, mereka juga harus lebih merdeka lagi untuk mengasah, nilai-nilai aspek kejiwaan yang ada di dalam dirinya.